Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Rahmayanti dari Prodi PGSD semester 5 STKIP Modern Ngawi ingin memberikan contoh tentang pembelajaran sains di SD. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang penerapan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Sebelum masuk dalam materi, Ibu mau bertanya, kalian kan pasti sudah tidak asing ya, sudah pasti dalam keseharian kalian, entah di rumah, di sekolah, atau saat kalian bermain, pasti kalian mendengar bunyi atau suara. Entah itu suara orang bernyanyi, suara orang berbicara, orang sedang bermain dengan teman-temannya, atau kalian sedang bermain dengan teman-temannya. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan hal itu? Sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah berpikir jika bunyi itu memiliki sifat? Ya, benar. Bunyi itu memiliki sifat. Adakah yang tahu di sini apa sajakah sifat dari bunyi itu? Oke, kita masuk dalam materi pertama ya. Sifat-sifat dari bunyi. Bunyi itu memiliki sifat loh. Apa saja sifatnya? Oke, bunyi itu bisa merambat melalui medium, dapat dipantulkan, dapat diserap, dan hubungannya dengan indera pendengaran, yaitu ya benar, telinga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Anak-anak, kalian pasti sering mendengar bunyi atau suara, baik itu saat mendengar orang berbicara, mendengarkan musik, dan lain sebagainya kan? Sekarang, adakah yang tahu apa itu arti dari bunyi? Ada yang bisa? Ya, benar. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, benda-benda yang bergetar itu menghasilkan gelombang bunyi yang masuk melalui telinga kita, sehingga kita dapat mendengarkan apa itu bunyi dan suara yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar tadi. Lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu sifat bunyi adalah merambat melalui medium. Apa sajakah medium yang dapat merambatkan bunyi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium benda gas. Pada saat hujan, kita sering mendengarkan suara guntur. Bunyi guntur dapat kita dengar karena adanya udara. Jika udara tidak ada, maka bunyi tidak terjadi dan tidak terdengar. Keadaan menjadi sunyi senyap seperti di luar angkasa. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Jika ada udara, maka bunyi akan terdengar. Dan jika tidak ada udara, maka bunyi tidak akan terdengar atau tidak akan terjadi. Keadaan menjadi sunyi senyap seperti di luar angkasa. Karena di luar angkasa, udara yang dihasilkan itu tidak ada. Yang selanjutnya, bunyi merambat melalui medium air. Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak dari sumber bunyi ke suatu benda dan kembali ke sumber bunyi lagi dicatat pada alat yang disebut sonar. Makin lama waktu yang diperlukan menunjukkan bahwa jarak itu makin jauh. Ada yang tahu apakah contoh dari bunyi yang dapat merambat melalui medium air? Ya, saat ada ombak yang menabrak batu karang itu membuktikan atau memberikan contoh bahwa bunyi dapat merambat melalui medium air. Atau kalau tidak, saat kalian memukul-mukul air dengan menggunakan gayung saat mandi, itu pasti ada terdengar bunyi atau suara. Nah, itu bunyi dan suara itu terjadi karena adanya getaran atau gelombang yang merambat melalui medium air. Selanjutnya, medium yang dapat merambatkan bunyi yaitu bunyi dapat merambat melalui medium benda padat. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini.
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Adakah di sini yang pernah membuat mainan telepon-teleponan dari dua bahan kaleng susu bekas yang dikaitkan dengan tali? Jika sudah, maka itu membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui medium benda padat. Karena bunyi dapat merambat melalui benda padat, perambatan bunyi melalui benda padat dapat digunakan untuk membuat mainan, misalnya mainan telepon-teleponan. Contoh yang lain, saat kalian menempelkan telinga kalian di atas meja dan teman kalian memukul meja dari sisi yang lain, pasti dari meja itu terjadi rambatan gelombang yang akan terdengar oleh telinga kalian. Sifat bunyi yang selanjutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 macam. Apa sajakah itu? Ya, berdasarkan jarak sumber bunyi dengan dinding pantulnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi asli, gaung atau kerdam, dan gema. Sebelum masuk ke materi bunyi pantul, kita akan melihat video percobaan berikut ini. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Dari video tersebut dapat membuktikan bahwa bunyi atau suara dapat dipantulkan. Kita dapat mendengar suara tersebut jika sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang selanjutnya yaitu gaung atau kerdam. Anak-anak, di sini adakah yang mengetahui apa itu gaung atau kerdam? Ya, gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya tidak terdengar dengan jelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video percobaan berikut ini. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat. Oke, dari percobaan tersebut kita dapat melihat dan mendengar bahwa ada anak yang berteriak ke dalam sumur. Di situ ada 2 suara yang membuat suara itu tidak jelas. Itu karena apa? Karena sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya terdengar agak samar atau kurang jelas. Anak-anak, lihatlah gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut ada orang yang sedang berteriak di depan tebing. Dari gambar tersebut, apakah yang dimaksud dengan gema itu? Ya, pintar sekali. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar terlebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video percobaan berikut ini. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu
antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Oke, dari video percobaan tersebut, kita dapat melihat dan mendengar juga bahwa ada anak yang berteriak di depan tebing. Itu ada dua suara atau dua bunyi yang terdengar, tetapi ada interval waktunya. Yang pertama itu adalah suara aslinya, yang kedua adalah bunyi pantulnya. Anak-anak, selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Jadi, jika ada benda-benda yang lunak dan ada suara yang sangat keras, itu dapat meredam bunyi. Jadi, benda yang lunak tadi dapat meredam bunyi. Jadi, suara yang dihasilkan itu terdengar agak pelan atau tidak terlalu kencang. Nah, anak-anak, di sini adalah contoh benda peredam bunyi. Contoh benda yang permukaannya lunak yang dapat meredam bunyi, yaitu yang pertama ada wol, ada spons, ada kertas, ada kain, ada busa, ada karpet, ada karet, dan ada goni. Nah, jika ada bunyi yang sangat kencang dan di sekitar bunyi tersebut terdapat benda-benda tersebut, maka suara yang kencang tadi dapat diserap oleh benda-benda tersebut sehingga suara yang dihasilkan tidak terlalu kencang. Selanjutnya, lihatlah gambar berikut ini. Anak-anak, di sini dapat dilihat bahwa bunyi memiliki hubungan dengan salah satu indera kita. Siapa yang tahu indera apakah itu? Ya, benar sekali, yaitu indera pendengaran. Karena pada saat ada gelombang bunyi, maka telinga sebagai indera pendengaran kita langsung menangkap bunyi tersebut dan diteruskan menuju ke otak. Jadi, jika telinga kita menangkap sesuatu gelombang bunyi, telinga kita akan meneruskan gelombang bunyi tersebut menuju ke otak kita. Nah, di sini adakah yang tahu bagaimana cara kinerja dari telinga kita? Ya, benar. Cara kerja dari telinga kita yang pertama adalah gelombang bunyi melewati daun telinga dan menuju ke saluran telinga. Kemudian diteruskan melewati gedang telinga dan menuju ke tulang pendengaran, yaitu ada martil, landasan, dan sanggurdi. Lalu gelombang bunyi melewati rumah siput atau koklea yang selanjutnya menuju ke organ korti dan yang terakhir adalah menuju ke otak. Jadi itu adalah cara kerja telinga kita dari menangkap gelombang bunyi sampai meneruskannya ke otak. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini tentang penerapan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.